Oke. Saya sambil coret-coret saja ya. Oke, minggu kemarin kita melihat ada beberapa operasi matriks. Ya, operasi penjumlahan, perkalian dengan skalar, perkalian matriks, dan juga transpos ya. Dan berbagai syarat-syaratnya, kemudian mana yang bersifat komutatif, mana yang bersifat asosiatif, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas tentang inverse matrix. Kalau inverse matrix itu mungkin waktu SMA yang dibahasnya adalah inverse untuk matriks yang berukuran 2x2 ya. Jadi misalkan kita punya matriks A, B, C, D gitu, diinverskannya ini hasilnya menjadi 1 per A, D, min, B, C dikalikan D ini jadi A, ditukar ya posisi A dan D-nya, kemudian ini dikalikan negatif. Seperti itu. Kalau yang 3x3 pernah dibahas nggak di SMA? Ada yang sudah pernah melakukan bagaimana mencari inverse matrix untuk matriks yang ukuran 3x3? Pernah, Bu, tapi lupa. Oh, pernah tapi lupa. Saya pernah nggak ya? Masa SMA saya sudah terlalu lama, jadi ya saya juga lupa gitu. Ya, tapi dan kalau kita lihat ini tuh A D min BC-nya. Ini adalah sesuatu yang disebut dengan determinan ya, determinan matriks. Nah, tapi sebetulnya namanya inverse matrix itu apa ya? Apakah cara mencarinya harus dengan cara seperti ini? Ada cara lain nggak? Kalau ini kan nanti waktu matriksnya ukuran 3x3, gimana cara kita memformulasikan matriks yang jadi pengalinya ini ya? Karena kan komponennya jadi 3x3, itu ada 9 komponen. Nah, jadi pada hari ini kita akan melihat, oh ya, dan judul babnya ada namanya matriks elementer. Apa itu matriks elementer? Apa aja sih yang udah kita bahas sebelumnya ya? Matriks-matriks khusus. Kita membahas beberapa bentuk matriks. Saya mau nulis apa ini? Matriks. Matriks khusus yang sudah kita bahas, Milkman apa aja ya? Ada matriks identitas, matriks nol, matriks apa lagi ya? Matriks, Bu. Apa? Matriks. Suaranya hilang-hilang gitu ya. Saputra. Matriks simetris, Bu. Matriks simetris. Sebentar ya, pintunya saya tutup dulu. Oke, betul ya. Matriks simetris ini yang berkaitan dengan bentuknya ya, matriks simetris. Sebelumnya juga kita sudah bicara tentang matriks segitiga atas ya. Matriks segitiga atas. Dan matriks diagonal. Ya. Nah,
untuk minggu ini kita akan lihat lagi bentuk matriks khusus yang namanya matriks elementer. Pasti matriks elementer ini nanti akan ada hubungannya dengan operasi baris elementer. Dan matriks elementer ini nanti akan kita pakai untuk mendapatkan inverse dari suatu matriks. Oke, kita ganti dulu ya tampilannya ke PowerPoint-nya. Sudah diambil dari e-kuliah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Berarti beruntung ya. Biasanya Senin pagi teh pas waktunya kuliah macet. Nah, kita lihat sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan inverse dari sebuah matriks. Sebuah matriks dikatakan memiliki inverse kalau terdapat sebuah matriks yang matriks lain, gitu, sehingga pada saat dikalikan dengan matriks yang kita punya ini menghasilkan matriks identitas. Dan ini harus berlakunya bolak-balik. Ya, AB-nya harus sama dengan BA. Kenapa ini bisa dilakukan? Ya karena A-nya ini harus matriks persegi. Jadi kalau bukan matriks persegi, otomatis kita nggak bisa cari inverse-nya. Ya. Inverse itu istilah lainnya adalah balikan, gitu. Jadi kalau kita punya matriks A-nya punya pasangan B seperti ini, kita katakan matriks A-nya ini adalah matriks yang invertible, atau dapat dibalik, atau punya balikan. Ada satu istilah lagi, matriks yang dapat dibalik ini disebut, atau yang punya inverse disebut juga sebagai punya balikan, punya inverse. Ini disebutnya sebagai matriks yang tak singular. Gitu. Jadi kalau matriks tidak memiliki inverse, ini kita sebut sebagai matriks singular. Oke, tidak punya inverse. Oke. Dan yang menarik adalah jika pada minggu kemarin kita melihat pada saat kita mencari sifat perkalian matriks, jika kita punya dua buah matriks A, B, dan ini ternyata akan sama dengan A, C, ternyata secara umum AB-nya, B-nya tidak selalu sama dengan C. Ya. B-nya belum tentu sama dengan C. Tapi jika hasil perkaliannya AB, jadi dengan kata lain, jika AB sama dengan I, dan ini sama dengan AC, ini haruslah B-nya sama dengan C. Gitu. Jadi sifat-sifat yang minggu kemarin kita bahas, ini memang belum tentu sama ya. Jadi B-nya bisa jadi bisa sama, bisa juga berbeda. Gitu. Nah, tapi kalau yang dihasilkan adalah matriks identitas, gitu ya, jika AB-nya sama dengan identitas dan AC-nya sama dengan identitas, ini mau nggak mau B-nya pasti sama dengan C. Gitu. Dan inverse dari A ini kita lambangkan dengan A pangkat min 1. Jadi A pangkat min 1 bukan 1 per A ya. Berbeda dengan bilangan real. Kalau di bilangan real, 1 per 2 ini kan sama dengan 2 pangkat min 1. Gitu. Tapi kalau di matriks enggak. Gitu. Udah pada tahu lah ya. Mungkin teorema ini yang sedikit baru. Oke, kita lihat. Bagaimana cara kita mendapatkan inverse? Ya, sebagai contoh, jika kita punya matriksnya 2, min 5, min 1, 3, maka inverse-nya adalah 3, 5, 1, 2. Kenapa? Karena kalau kita coba kalikan ya, A kali B-nya sama dengan
identitas, B kali A-nya juga sama dengan identitas. Nah, tapi dapat dari mana? Bagaimana kita yakin bahwa matriks B ini adalah satu-satunya yang menghasilkan matriks identitas kalau dikalikan dengan matriks A? Kalau ukurannya 2 kali 2 sih kita bisa dengan cukup mudah membuat bahwa B-nya katakanlah sama dengan B11, B12, B21, B22 gitu ya. Lalu kita kalikan agar sama dengan 1001. Hanya apa ya tadi? 2 min 5 min 1, 3. Lalu dikalikan B11, B12, B21, B22. Hasilnya apa? 2B11 min 5B21. Ini nanti akan sama dengan ini ya. Akan sama dengan 1. Bingung nggak? Pelan-pelan deh. Ini matriks AB-nya. Kalau kita kalikan hasilnya apa? Ini kali ini ya. 2B11 min 5B21. Kemudian 2B12 min 5B22. Terus min B11 plus 3B21. Terakhir min B12 plus 3B22. Nah, karena sekarang AB-nya kan sama dengan, saya tulis lagi di sini ya, 2B11 min 5B21, 2B12 min 5B22, min B11 plus 3B21, dan min B12 ditambah 3B22. Ini nanti akan sama dengan 1001. Apa yang akan kita dapatkan? Berarti di sini kita punya sebuah sistem persamaan linier yang isinya 2B11 min 5B21 sama dengan 1, 2B12 min 5B22 adalah 0, apalagi min B11 plus 3B21 adalah 0, dan min B12 plus 3B22 adalah 1. Kalau kita lihat dua persamaan variabelnya B11, B21 ya. Ini persamaan. Saya ganti dulu warnanya biar kelihatan. Belum berubah. Nah, kalau kita lihat yang ini kan variabelnya B11, B21 ya. Dan yang ini variabelnya B12 dan B22. Jadi kita dapat eliminasi aja lah ya antara masing-masing dua persamaan ini biar dapat nilainya berapa. Kalau kita cek 2B11 min 5B21 sama dengan 1, terus yang ini min B11 plus 3B21. Kita kalikan 2 aja langsung ya. Jadi min 2B11 plus 6B21 sama dengan 0. Pada saat kita tambahkan ini kan 0 ya, jadi B21-nya sama dengan 1. Betul ya, ini B21. Terus B11-nya gimana? Kita substitusikan, kita punya min B11 sama dengan 3B. Salah. Ini harusnya 0 ya. Pindah luas. Tuh. Jadi B11-nya apa? 3 kali 1 hasilnya 3. Betul ya? 3. Selanjutnya kita cek untuk B12 dan B22. Jadi 2B12 ditambah 5B22 sama dengan 0. Dan ini kita kalikan 2 gitu ya.
Coba ini kita kali 2, yang tadi ini kita kali 2 juga. Min 2B12 ditambah 3B22 sama dengan 1. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 8. Bentar. Kok 3? Apakah harusnya ada yang negatif? Ada, ya, ini harusnya negatif. Ups. Dan ini jadinya 6 ya. Jadi B22-nya sama dengan 1. Kayaknya ada yang salah, bentar. Mana? Betul ya, ini minus ya. Harusnya jadi apa? Kalau ini kalikan 2, oh iya, ini saya lupa kalikan 2 juga. Ya, hapus aja deh, biar lebih rapi. Ini minus, ini plus 6, ini jadi 2 ya. Oke. Selanjutnya kita akan punya B12-nya ini sama dengan 3 kali B22 ditambah 1. Benar nggak? Dari sini ya. Dibalik. Kurang. Ini kalau kita punya berarti kan min B12 sama dengan 1 min 3B22. Itu B12-nya sama dengan 3B22 kurangi 1. Hapus dulu ya. Jadi 3 kali 2 kurangi 1. 5. Ya. Maka matriks B-nya memang hanya ada 1 yang kita dapat, yaitu B11-nya adalah 3, B12-nya 5, B21-nya adalah 1, dan B22-nya adalah 2. Ya, sesuaikan ya. Jadi ini memang hanya ada satu-satunya matriks B yang menjadi inverse dari A. Nah, yang jadi masalah adalah, oke, kalau ukurannya 2 kali 2, mungkin kita dapat melakukan seperti ini ya. Kita kalau nggak pakai rumus yang 1 per AD min BC dikalikan dengan DA min B min C, ya cukup mudah gitu untuk kita mendapatkan inverse-nya. Mau pakai ini ataupun dengan cara yang sudah saya lakukan di sini. Bagaimana dengan yang matriks ukuran lebih besar? Ya nanti kita lihat ya. Inverse dari sebuah matriks ini ternyata memiliki beberapa sifat seperti ini ya. Tadi dari definisinya kita akan dapatkan bahwa A kalikan A inverse ini adalah matriks identitas. Begitu juga kalau A inverse dikalikan A, ini hasilnya matriks identitas. Dan kalau A dan B-nya punya inverse, ya, jadi A inverse, B inverse-nya ada, maka A kali B-nya juga nanti akan punya inverse. Inverse-nya apa? Inverse dari A kali B ini sama dengan B inverse kalikan dengan A inverse. Jadi ini mirip dengan sifat transpose ya. Kalau sifat transpose kan jika kita punya A kali B ditransposkan, salah, saya pakai T besar harusnya. A kali B ditransposkan, ini hasilnya adalah B transpose dikalikan dengan A transpose. Nah, di inverse juga sifatnya mirip. Jadi kalau A kali B inverse, ini B inverse kali A inverse. Terus kita juga punya, kalau kita punya matriks A kali A gitu ya, sebanyak N kali, ini kan sama dengan A pangkat N. Nah, ini juga kalau kita punya A pangkat min N, ini maksudnya A inverse kali A inverse sebanyak N kali.
Terus kalau A-nya punya inverse, A inverse-nya juga dapat dicari inverse-nya, yaitu A-nya. Ini dilihat dari definisinya ya. Karena A inverse dikalikan A, ini hasilnya identitas, dan A kali A inverse juga sama dengan identitas. Selanjutnya, jika kita punya matriks A-nya dikalikan dengan sebuah skalar, yang tidak nol tentunya ya, maka K dikalikan A ini juga dapat dicari inverse-nya, punya inverse juga, dan nilai inverse-nya adalah 1/K dikalikan dengan A inverse. Jadi hasilnya bukan K dikalikan A inverse ya, tapi 1/K dikalikan A inverse. Itu. Oke, menggunakan sifat-sifat ini kita dapat mencari tahu seperti apa inverse dari suatu matriks, meskipun kita nggak tahu bentuk matriksnya itu kayak apa. Tuh. Sebagai contoh yang di sini ya, A kuadrat dikurangi 3A ditambah identitas adalah 0. Katanya sih A inverse-nya adalah 3I min A. Betul nggak? Nah, ya gitu. Bagaimana cara kita menunjukkannya ya? Berarti kita akan menunjukkan bahwa A kali A inverse-nya harus sama dengan identitas. Berarti A dikalikan 3I min A, ini sama dengan apa? Ini berlaku sifat distributifnya, berarti A dikalikan 3I dikurangi A kuadrat. Oke, jadi ini 3AI dikurangi A kuadrat. Ini adalah 3A, ya, karena A kali identitas adalah dirinya sendiri. Oke, apa yang kita punya di sini? Dari sini kita punya bahwa matriks identitasnya berarti sama dengan min A kuadrat ditambah dengan 3A. Atau ini sama dengan min I. Bentar, ada yang salah nggak? Oh ya, sama ya ini. Oke, kita substitusikan ya dari sini. Kalau kita substitusikan ini sama dengan identitas. Oke, jadi betul bahwa 3I min A adalah A inverse. Oh, sebaliknya gimana? Kita mesti tunjukkan juga bahwa A inverse dikalikan A, apakah sama dengan I? Oke, ini kita klaim. Oke, substitusikan kembali ya, bahwa A inverse-nya adalah 3I min A, kalikan A, hasilnya apa? Ini berarti 3I A dikurangi A kuadrat. Ini sama dengan 3A, karena identitas kali A adalah dirinya sendiri. Substitusikan lagi yang di atas, ini sama dengan identitas. Jadi, apa? Karena A inverse sama dengan I, dan A inverse A sama dengan I, terbukti bahwa apa? 3I min A ini sama dengan A inverse. Begitu. Nah, kalau ada yang berminat ikutan Olimpiade matematika yang di tingkat Kopertis, biasanya di soal aljabarnya itu ada yang mencari-cari inverse soalnya itu, kurang lebih seperti ini ya. Jadi diberikan sebuah apa nih? Jadi ada matriks yang diketahui sifatnya, kemudian diminta cari bentuk inverse-nya seperti apa. Kalau ini kan saya hanya minta untuk menunjukkan saja bahwa ini betul adalah inverse matriksnya. Nah, kalau nanti di Olimpiade Matematika, bentuk ininya yang dicari. Munculnya bagaimana cara kita mendapatkan ini. Kalau ada yang berminat,
untuk ikut Olimpiade silahkan daftar ke Bu Neti ya, atau ikutan klub Olimpiade MIPA-nya. Untuk ini ada yang mau ditanyakan nggak? QED itu apa ya? Nggak ada yang nanya. Pada tahu nggak QED apa? Oke, saya asumsi. Hah? Tahu nggak? Artinya, Bu. Apa artinya? Ini dari bahasa Latin. Lupa, tapi sering lihat di pembuktian. Quod erat demonstratum. Sudah dibuktikan gitu. Intinya sih sudah ditunjukkan bahwa hal ini benar. Kayaknya ada, saya tahu masih beredar ya. Kayaknya ada komik yang judulnya QED ini ya. Komik Jepang judulnya QED. Terus isinya tokoh utamanya itu katanya lulusan matematika MIT. Ya. Cuma jadi detektif. Kalau mau iseng silahkan baca-baca ya. Menarik. Oke. Ini misalkan dapat dibalik, carilah matriks. Kayaknya oke. Di sini diketahui A inverse-nya, matriks A-nya apa ya? Kalau diketahui A inverse. Oke. Yang nomor 1 bisalah ya. Dicoba-coba cari. Tadi misalkan aja A-nya itu A11, A12, A21, A22. Kemudian kalikan gitu dengan A inverse, nanti didapat matriks A-nya seperti apa. Kita akan lihat yang nomor 2 aja ya. Kalau ini terlalu biasa. Nah, yang kita punya adalah 7A inverse nih. Sama dengan min 1, 2, 4, min 7. Oke. Tadi sifatnya apa sih? Kalau kita punya KA inverse, ini sama dengan 1 per K dikalikan dengan A inverse. Ya. Berarti A-nya gimana? Berarti kalau kita punya seperti ini, pada saat kita punya K-nya sama dengan 7, berarti matriks ini adalah 1 per 7 dikalikan dengan A inverse. Oke. A inverse-nya apa berarti? A inverse-nya berarti 7 kali min 1, 2, 4, min 7. Oke. Hasilnya apa? Min 7, 14, 28, min 49. Oke, matriks A-nya seperti apa ya? Ya, dari sini sih kita boleh pakai apa? Mau dilakukan apa yang bentuk 1 per AD min BC salah. D min B min C. Gitu. Ya, pakai ini juga boleh gitu ya. Nanti akan didapat kalau ini adalah ini A, B, C, D. Berarti A-nya apa? 1 per min 7 min 49 dikurangi 14 kali 28. Matriksnya apa ya? Min 49 min 7 min 14 min 28. Gitu. Berapa ya ini? Berarti ini adalah 49 kali 7 min 8. Ya, ini kan 7. Kenapa kayak gini ya? Isi pusing dengan cara saya berpikir. Ini kan 49 itu kan 7 kali 7 ya. Kalikan 7 lagi berarti 7 pangkat 3.
min kali min jadi plus. Kemudian yang ini 14 itu 7 kali 2. 28 itu 7 kali 4. Jadi ini sama dengan 7 kali 7 kali 2 kali 4 kali 8. Tuh. Ini berapa? Ini biarin aja ya. Min 49, min 14, min 28, min 7. Jadi ini adalah 49 dikalikan dengan 7 kuadrat yang dikeluarkan 7 kurangi 8. Min 49, min 14, min 28, min 7. Hasilnya apa? Berarti ini 1 per min 49 kali min 49, min 14, min 28, min 7. Apa hasilnya ya? Jadi 1, 2 per 7, 4 per 7, dan 1 per 7. Betul nggak ya? Bisa salah, mari kita coba cek. Kita coba cek. Betul nggak nih A inverse-nya sama dengan identitas? 1, 4 per 7, 2 per 7, 1 per 7. Kalikan dengan, mana inverse-nya kan yang ini ya. Min 7, 14, 28, min 49. Hasilnya apa nih? 1 kali min 7, min 7. Bagi 7 kali 2 ini 1 ya. Terus ini 14 kurangi 14. Min 4 tambah 4, terus ini 8 kurang 7. Oke, seperti itu ya. Mau coba pakai eliminasi substitusi seperti yang di contoh sebelumnya juga boleh ya. Bebas mau pakai yang mana yang lebih mudah. Ya yang mana aja lah ya. Seperti itu. Tapi kembali lagi, ini enaknya dikerjakan seperti ini kalau ukurannya 2 kali 2. Bagaimana dengan kalau ukurannya lebih dari itu? Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Ini A sama dengan A inverse ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita lihat bab berikutnya ya. Bab berikutnya. Materi berikutnya. Nah, jadi untuk matriks dengan ukuran 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya, kita bisa menggunakan yang namanya matriks elementer dalam mencari inverse. Apa sih matriks elementer ya? Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini berhubungan dengan OBE, operasi baris elementer. Hubungannya apa? Nah, suatu matriks elementer ini adalah matriks yang didapat dari matriks identitas yang dikenakan 1 kali OBE. Jadi, sebagai contoh, nanti bentuknya mungkin seperti ini ya. Jadi, kalau kita punya matriks identitas, terus kita kenakan baris pertamanya dikurangi 3 kali baris ketiga gitu. Nah, ini hasilnya matriks elementernya seperti ini. Terus matriks identitas ditukar barisnya, baris kedua ditukar dengan baris ketiga, hasilnya seperti ini. Dan matriks identitas dikalikan apa nih? Min 1 per 7 kali B2 ya. Baris kedua nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau matriks identitasnya ukuran 3 kali 3. Kalau 4 kali 4 dan seterusnya tentu menyesuaikan ya. Jadi seperti ini. Hanya dikenakan 1 kali operasi baris elementer.
Kalau misalnya OBE-nya lebih dari 1 kali, itu tidak lagi menjadi matriks elementer. Terus ini kan kenanya ke matriks identitas ya, hubungannya apa dengan kalau kita mencari inverse dari matriks biasa. Ternyata setiap kita melakukan operasi baris elementer, ini sama saja dengan kita mengalihkan matriks elementer dengan matriks yang kita punya. Tapi perkaliannya di sebelah kiri. Gitu. Sebagai contoh, jika kita punya matriks A-nya apa nih? 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 0 gitu ya misalnya. Terus saya mau tukar baris pertama. Kenapa tukar baris pertama ya? Ini jadi baris ketiganya saya kurangi dengan baris ke-1. Gitu ya. Biar ada make sense lah. 1, 1, 2, 0, 1, 3. Lalu kita kurangi kan jadi 0, 0, 0. Gitu. Nah, ininya apa ya? Matriks elementernya apa? Matriks elementernya ini adalah matriks identitas dikenakan operasi yang sama seperti yang sudah kita lakukan di sini, yaitu baris ketiganya dikurangi dengan baris ke-1. Jadi apa? Baris pertama dan keduanya tetapkan ya? Salah. Baris pertama, keduanya tetap, tapi baris ketiganya jadi apa? Ini 0 dikurangi 1, 0 kurangi 0, 1 kurangi 0. Nah, inilah matriks matriks elementernya. Kalau kita coba cek, ya, jika kita punya E dikalikan, dan dikasih namanya apa? A. E dikalikan A, ini kan 1, nggak cukup. Cukupin aja. Maaf, maksa. Ini kalau kita kalikan jadi apa ya? 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 1. Ini adalah 1. Terus 1 kali 1, 1 tambah 0 tambah 0. Terus 1 kali 2, 2 tambah 0 tambah 0. Terus apa nih? 0 kali 0 kali 0. 0 kali 1 kali 0. Dan 0 kali 3 kali 0. Ada yang salah. Apanya yang salah? Ini. Ya. Tadi harusnya apa itu teh? 1 ya. Oke, yang ini jadi apa? Min 1 kali 0 ditambah 1. Min 1 tambah 0 tambah 1 adalah 0. Terus ini min 1 tambah 0 tambah 1. Min 1 tambah 0 tambah 1. 0 lagi ya. Terus ini min 1 kali 2, min 2 tambah 0 tambah 0. Hasilnya. Sebentar, berapa ini? Apakah ada yang salah? Apa ini yang salah? Kok hasilnya beda ya? Oh iya, memang ininya yang salah. Kenapa hasilnya beda? Karena saya salah ngitung di sini. Seharusnya apa ini ya? 0 kurangi 2, min 2. Betul ya? Ya ini min 1 kali 2, min 2, tambah 0, tambah 0. Ini min 2. Oke. Tolong cek apakah saya salah hitung lagi. Apa yang terjadi kalau kita kebalik mengalihkan posisinya? Dalam posisi mengalihkan E dan A-nya. Nah, jika kita mengalihkan A dengan E, maka yang kita lakukan bukan operasi baris elementer, tapi operasi kolom elementer. Itu. Kita coba aja ya, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 0.
kita kalikan dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Kalau operasi kolom elementer emang gimana sih? Berarti kolom ketiga dikurangi dengan kolom ke-1. Kolom ketiga dikurangi dengan kolom ke-1. Berarti kolom pertama dan keduanya tetap. Ketiganya kurangi 1. Berarti 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 0, 0. 0 kurangi 1, min 1. Itu sama nggak ya? Mudah-mudahan sama. Kalau nggak berarti saya salah hitung lagi. Min 1 kali 1, kok min 1? 1 kali 1, 1, tambah 0, tambah min 2. Salah ya? Sebentar. 1, 1, 2. 0, 1, 3, 1, 1, 0. Terus ininya 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 1, 1. It's 1 kali 1, 1 tambah 0 tambah 1. Bentar. Kok jadi bingung? 1, 0, min 2. Jadinya min 1 ya? Oke, kita coba lagi. Ini 1. Ini jadi 2. Ya ini aja ya yang jadi aneh. Oke, kita lihat lagi. 0, 0, min 3. Jadi min 3. Coba ini jadi 0, 1, 0. Terus ini 0, 1, 3. Ini 1, 0. Sebentar, ini apa yang dilakukan ya? 1, 0, min 1. Salah. Ini 1 ya. 1 dan 0. Betul. Oh, jadi dibalik posisinya. Maaf. Hapus. Jadinya K1 dikurangi K3 ya. Bentar. Itu enggak sih? Kolom kedua dan ketiganya kan 1, 1, 1, 2, 3, 0. Terus kalau dikurangi kolom ketiga, ini jadi min 1, min 3, dan 1. Ya, jadi urutan ininya sedikit berbeda juga ya. Kalau ini baris ketiga, kalau ini baris pertama, yang ini kolom ketiga, kolom ke-1 dikurangi kolom ketiga. Tapi ya ini operasinya kita lakukan terhadap kolom, bukan terhadap baris. Oke, kita lihat kembali. Nah, apa nih? Bagaimana cara kita mengubah operasi baris elementer menjadi matriks elementer? Jadi ini kita juga dapat mencari balikannya. Itu setiap matriks elementer ini punya balikan dan inversnya adalah sebuah matriks elementer juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah operasi baris pada matriks identitas yang menghasilkan matriks elementer, misalnya ya, baris ke I-nya kita kalikan dengan suatu
bilangan skalar yang tak nol, ini berarti dibalik. Kalau kita mau kembalikan ke matriks semula, ini adalah baris yang sama kita kalikan dengan 1/C. Terus kalau kita tukar dua buah baris, misalnya baris pertama tukar baris kedua, gitu, biar kembali lagi ke matriks semula kan, ya kita lakukan hal yang sama ya, baris pertamanya kita tukar lagi ke baris kedua supaya kembali. Dan terakhir, jika kita menjumlahkan baris ke J dengan C kali baris ke I, ini jika mau kita kembalikan ke matriks semula, kita menambahkan minus C baris ke I, ditambahkan ke baris ke J. Seperti itu. Nah, kenapa ngomongin ini ya? Oke, nah jika kita punya sebuah matriks persegi, dan ternyata matriks tersebut ekivalen baris ke matriks identitas, maka kita punya pernyataan yang ekivalen. Artinya apa? Jika salah satunya dipenuhi, yang lain juga akan ikut dipenuhi. Kalau ini perlu dibuktikan, biasanya sih buktinya dari A, tunjukkan bahwa jika A, maka B dipenuhi. Terus habis itu, jika B benar, tunjukkan C dipenuhi. Habis itu, tunjukkan bahwa jika C benar, maka A dipenuhi. Pembuktiannya seperti ini ya, cuma jadinya panjang lebar, mungkin silahkan cek di buku teks kalau mau lihat. Nah, jadi kalau A-nya ekivalen baris dengan sebuah matriks identitas, ya sama seperti waktu kita melakukan OBE, kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, ternyata hasilnya matriks identitas, maka ini sama saja dengan menunjukkan bahwa A-nya ini nanti punya inverse. Kalau sebelumnya kan kita hanya menunjukkan, minggu kemarin kita hanya menunjukkan bahwa kalau ekivalen baris dengan matriks identitas, nanti AX sama dengan nolnya ini hanya punya satu pemecahan trivial. Kenapa? Ya karena kan kalau A-nya ekivalen baris dengan I, berarti matriks yang diperbesarnya jadi apa? 1, 0, 0, 0 gitu ya, 0, 1, 0, 0, dan 0, 0, 1, 0. Jadi pemecahannya hanya trivial. Dari sini kita punya X0, Y0, Z0. Nah, ini berarti A-nya punya inverse. Kalau kita gabungkan dari pernyataan A dan C, jadi A-nya ekivalen baris dengan identitas dan A-nya dapat dibalik, berarti kan kalau A-nya ekivalen baris dengan identitas, kita dapat melakukan serangkaian berhingga operasi baris elementer, sehingga A-nya ini ekivalen, A-nya ini kita ubah menjadi identitas. Kalau misalnya setiap operasi baris elementernya ini dapat kita ubah ke dalam perkalian dengan matriks elementer, katakanlah sebanyak K langkah, berarti kita sebetulnya mengalihkan operasi ini sama dengan kita mengalihkan matriks elementer E1, E2 sampai dengan EK ya, yang mewakili setiap operasi baris elementernya, dan ini akan menghasilkan matriks identitas. Dengan kata lain apa? Oke, jika kita punya EK, E2, E1A, ini kan sama dengan matriks identitas ya. Terus kita kalikan kedua ruasnya dengan A inverse. Maka akan kita dapat bahwa EK, E2, E1 kali A inverse ini sama dengan IN kali A inverse. Berarti EK, E2, E1 kalikan matriks identitas ini adalah A inverse. Kalau ini kan dikalikan matriks identitas, dikalikan matriks apapun menjadi dirinya sendiri ya. Gitu. Jadi matriks elementer yang tadi sudah dilakukan untuk membuat A-nya ekivalen baris dengan IN, jika kita kalikan matriks-matriks elementer tersebut, maka nanti hasilnya adalah A inverse. Gitu. Agak ribet ya, mari kita coba. Saya coret-coret dulu deh.
Nah, misalnya kita punya matriks A-nya adalah apa ya? 2, 1, 0, 1 gitu ya, misalnya. Nah, ini kalau kita lakukan operasi baris elementer apa ya? Supaya jadi matriks identitas, ekuivalen baris dengan matriks identitas. Mungkin baris pertamanya ini kita kalikan dengan setengah ya. Supaya jadi 1, setengah, 0, 1. Udah jadi matriks identitas? Belum ya. Jadi kita lakukan apa? Baris pertamanya kita kurangi dengan setengah kali baris kedua. Ya nggak? Biar jadi ininya tetap 1 dikurangi 0 adalah 1, setengah dikurangi setengah jadi 0. Oke. Matriks elementernya apa aja ya? Kita lihat E1-nya dapatnya dari mana? 1, 0, 0, 1 kita kenakan operasi pertama. Ini saya ganti warna dulu deh. Ini kan jadi operasi pertama, ini operasi kedua. Oke, dari operasi 1, ini berarti kita kenakan setengah kali B1, hasilnya apa? Baris keduanya kan tetap ya, terus berarti ini kalikan setengah. Nah, ini menjadi E1. Terus dari operasi 2, yang kita lakukan apa? 1, 0, 0, 1, lalu baris pertamanya kita kurangi dengan setengah kali baris kedua. Hasilnya apa? Baris keduanya kan tetap lagi ya. Baris pertamanya sekarang jadi apa? 1 dikurangi 0, 0 dikurangi setengah. Nah, ini menjadi E2-nya. Maka nanti A inverse-nya, salah. A inverse-nya ini adalah E2 dikalikan dengan E1. Yaitu 1 min setengah 0, 1 kalikan dengan setengah 0, 0, 1. Hasilnya apa ya? Setengah tambah 0, 0 tambah min setengah, 0, kemudian 1. Mari kita cek ya. Mau ceknya pakai apa? Kita kalikan aja. Coba kalikan A kali A inverse-nya, betul nggak jadi identitas? 2, 1, 0, 1 kalikan dengan setengah, min setengah, 0, dan 1. Ini 1 ya, tambah 0. Ini min 1 tambah 1. 0 tambah 0, dan 0 tambah 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi apa ya? Kembali ini pas saya memilih matriks A-nya cukup sederhana ya. Jadi kita dapat mengubah dari matriks A menjadi matriks identitas ini hanya dengan 2 buah operasi. Tentunya meskipun jika kita punya matriks yang lebih besar, cara seperti ini tetap dapat dilakukan gitu ya. Tapi yang bikin lelah adalah menghitung matriks inverse matriksnya, kita harus mengalihkan banyak matriks berulang-ulang gitu. Tergantung berapa banyak OBE yang kita lakukan. Jadi di sini pentingnya mungkin ya bagaimana cara kita memilih langkah operasi baris elementer yang seefektif mungkin supaya ya nanti matriks elementernya juga nggak banyak-banyak amat. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mencari inverse dengan matriks elementer? Oke. Kalau tidak ada, kita akan lihat kembali ada cara yang lebih mudah tanpa harus mengalihkan. Ada dong. Kalau kita lihat seperti ini ya, jadi karena kita punya E
kali K min 1, dan seterusnya kali E2, kali E1, kali A, ini kan sama dengan matriks identitas. Dan juga, kalau kita punya A inverse-nya ini adalah E kali K min 1, E kali 2, E kali 1, kalikan matriks identitas. Jadi ini kita melakukan OBE pada matriks A, ini menghasilkan matriks identitas, dan ini kita melakukan OBE yang sama pada I. Dan ini menghasilkan A inverse. Oke, daripada kita mesti mengalih-alihkan ini, gimana kalau kita OBE-kan aja sekalian gitu ya. Tapi ini operasinya harus sama ya. Urutan operasi sama. Daripada kita kerja 2 kali gitu, dengan kita lakukan OBE, terus kita cari matriks elementernya satu per satu, habis gitu kita mesti kali-kalikan matriksnya, kan capek ya. Gimana kalau sekalian aja kita lakukan OBE-nya pada A dan pada I sekaligus. Gitu. Terus gimana? Nanti tujuan kita adalah bagian A-nya ini biar menjadi matriks identitas. Dan nanti bagian I-nya, karena dilakukan OBE-nya bareng-bareng, nanti menghasilkan matriks A inverse. Itu. Maksudnya gimana sih, kebayang nggak? Ya sudah, mari kita kembali ke whiteboard. Nah, saya pakai warna lain gitu ya. Oke, ini kan kita punya A dan I. A-nya apa? A-nya adalah 2101. I-nya 1001. Operasi apa dulu yang dilakukan? Setengah kali B1. Kita lakukan setengah kali baris pertama keseluruhan matriks ini. Gitu. Berarti apa? 1. Ini setengah. Ini juga jadi setengah. Ini 0. Baris keduanya tetap ya. Terus operasi apa lagi yang kita lakukan? Baris pertama kita kurangi dengan setengah kali baris kedua. Kembali kita lakukannya keseluruhan baris pertama ini ya. Berarti apa? 1 dikurangi 0, setengah dikurangi setengah, setengah dikurangi 0, dan 0 dikurangi 1. Salah. Dikurangi setengah ya. Karena satunya kalikan setengah dulu. Baris keduanya tetap. Nah, betul kan? Akhirnya kita dapat yang ininya jadi matriks identitas. Bagian sininya menjadi A inverse. Sama nggak? Sama kan ya? Gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang lebih cepat gitu ya pengerjaannya dan lebih sederhana dibandingkan tadi kita OBE dulu, cari matriks elementernya satu per satu. Jadi kita OBE-nya 2 kali OBE terhadap A, OBE terhadap matriks-matriks identitas. Yang tentunya semakin banyak langkahnya, nanti ini juga semakin banyak gitu ya. Terus A inverse-nya gimana? A inverse-nya dikali. Gitu. Kayaknya sih lebih cepat yang ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebentar saya ngecek dulu. Anak saya mau Zoom juga sebentar lagi. Belum ada infonya. Ada yang mau nanya? Matriksnya kekecilan, jadi nggak kelihatan kerepotannya. Mungkin kita coba lihat aja ya. Saya punya contoh apa lagi sih soal latihan. Oh, oke. Ya ini 3 kali 3. Mari kita coba mau pakai yang mana?
mana dulu? Kita coba pakai matriks elementer dulu aja lah ya. Atau yang mana? Atau sekalian aja deh, karena kita harus melakukan OBE-nya terhadap dua-duanya juga. Kok A sama A? Loh, kok hapus dua-duanya? Ini A dan I. Oh iya, sekalian bercerita sedikit bahwa bentuk matriks yang seperti ini dinamakan sebagai blok matriks ya. Jadi nanti kita dapat membuat misalnya matriks A, B, C, D gitu, dengan A, B, C, dan D-nya ini masing-masing matriks yang ukurannya lebih kecil. Tuh. Dan A, B, C, D-nya ini nanti dinamakan sebagai submatriks. Ya, ini matriks yang ukurannya lebih kecil. Nanti ukurannya gimana? Ya bisa beda-beda tergantung pengen ngukurnya, ngebagi-baginya seperti apa. Gitu ya. Tapi umumnya jumlah kolom dari A nanti akan sama dengan jumlah kolom C, dan jumlah kolom B-nya akan sama dengan jumlah kolom D. Begitu juga dengan jumlah barisnya. Jumlah baris A dan B ini akan sama dengan jumlah baris C dan D. Jadi misalnya kalau kita punya yang ini ya, matriks seperti ini. Kita dapat bagi-bagi misalnya kayak gini. Nah, ini jadi blok matriks ABCD. Itu dengan A-nya 1001, B-nya 11, C-nya 11 ke samping, dan D-nya 0. Gitu ya. Oke, tapi kita tidak akan ngotak-ngatik ini dulu. Sekedar ini aja ya, biar tahu dulu. Oke, kita tuliskan dulu bentuk matriks A dan I-nya. Jadi 101, 011, 110. Salah. Mau ngasih pembatas, malahan ditutup matriksnya. Oke. Ini apa? 100, 010, 001. Oke, langkah apa yang perlu kita lakukan supaya efektif ya? Kayaknya sih ini udah oke ya, ini udah jadi satu utama, ini juga udah jadi satu utama. Nanti berarti yang perlu kita lakukan apa ini ya, biar jadi 0. OBE-nya apa? Berarti baris ketiga kita kurangi, jangan dengan baris kedua dulu ya. Memang sih kalau dikurangi dengan baris kedua ini jadi 0. Cuma nanti tidak menjamin yang depannya apa sih. Kalau depannya kita mau hilangkan, belakangnya akan tetap jadi 0. Jadi kita hilangkan dulu dari depan aja ya, B3 kurangi B1. Baris pertama keduanya tetap. Ini kurangi 1, 1 kurangi 1, 0, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 1, min 1. Terus 0 kurangi 1, min 1, 0 kurangi 0, 0, 1 kurangi 0, 1. Tuh. Terus, apa lagi? Dari sini bebas sih ya, mau gimana, mau dikurangi dulu atau mau maksudnya mau yang mana dulu yang dihilangkan, mau ini dulu dihilangkan atau ini dulu, atau ini dulu yang mau yang ini mau nggak bisa. Oke. Biar sedikit tidak konvensional, jadi baris tapi sama aja sih jumlah ininya, jumlah operasinya. Oke, kita kurangi saja ya. Baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua.
Sebetulnya kita bisa menjumlahkan ini juga ya, nanti belakangnya jadi 0, terus depannya jadi 2. Cuma mau ditempel ke sebelah mana. Jadi baris pertama keduanya tetap. Ini jadi apa? Ini jadi 0. 1 kurangi 1, 0. Min 1 kurangi 1, min 2. Min 1 kurangi 0, min 1. 0 kurangi 1, min 1. 1 kurangi 0 adalah 1. Aduh, gak cukup. Baris ketiganya kita kalikan dengan min setengah. 1, 0, 0. 1, 0. 1, 0, 1. 1, 0, 0. 0, 1, 1. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Ini jadi setengah, setengah, min setengah. Nah, sudah 3 matriksnya. Lanjutkan ke sebelah mana? Ke sebelah sini gitu ya. Maaf, nggak enak. Kita tinggal menghilangkan 2 nilai yang ada di atas. Ini ya, bagian kolom ketiga. Apa nih? Baris kedua kita kurangi dengan baris ketiga. Hasilnya jadi apa? 101, 100, 010. Kurangi baris ketiga, hati-hati ini jadi min setengah, setengah. Ini 001, terus setengah, setengah, min setengah. Terus baris ke 1 sekarang ya, kita kurangi dengan baris ketiga. Baris pertamanya apa? 100. Kita kurangi, 1 kurangi setengah, setengah. 0 kurangi setengah, setengah. 0 dikurangi min setengah, jadi setengah juga. Ini mah minus. Tolong dicek ya. Operasi apa yang saya salah hitung? Oke, 001, setengah, setengah, min setengah. Nah, inilah yang menjadi A inverse-nya ya. A inverse-nya bentuknya kayak begini. Setengah, min setengah, setengah, min setengah, 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 dan setengah, setengah, min setengah. Berapa operasi yang kita lakukan? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Matriks elementernya kayak apa ya? Aduh, males banget ngerjainnya ya. Mari kita, kayaknya nggak bakalan cukup. Saya ganti ke whiteboard dulu gitu. Bentar, operasinya apa aja sih tadi? Saya perlu catat dulu. B2 min B3 min B1. Operasi keduanya. B3 min B2. Operasi ketiganya apa? Min setengah B3. Operasi keempatnya B2 kurang B3. Dan operasi kelimanya B1 kurangi B3. Oke, kita ganti ini. Matriks elementernya jadi apa ya? Jadi apa yang kita punya? 100, 010, 001. Kenakan baris ketiga kurangi baris pertama. Jadi 100, 010, min 101. Ya, ini E1. Terus E2-nya apa? E2-nya adalah, kembali lagi, ini jangan diteruskan OBE dari yang ini ya, tapi kita mulai lagi dengan matriks identitas.
Itu kita gunakan matriks identitas yang baru, kita kenakan operasi baris elementer yang ini. Jadi apa? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 1. Ini menjadi E2. Terus, kembali lagi, ini matriks identitas yang baru. Min setengah B3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, setengah. Ini jadi E3. Terus, matriks identitas lagi. Baris keduanya kurangi baris ketiga. 0, 1, min 1, 0, 0, 1. Ini E4. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kenakan lagi yang ini ya, baris pertama kurangi baris ketiga. 1, 0, min 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini E5-nya. Oke. Sepertinya sih ini langkah yang sudah cukup efektif ya. Tadi kita melakukan operasi baris elementernya. Mungkin lebih panjang ya mungkin aja. Kalau lebih panjang, kalau ada yang bisa melakukannya dengan lebih singkat, boleh kasih tahu ya. Nah, tapi jadinya matriks A inverse-nya ini adalah E5 kali E4 kali E3 kali E2 kali E1. Silahkan dicoba aja kalikan sendiri ya. Atau pakai Maple. Udah pada bisa mencoba mungkin ya pakai Maple. Nanti silahkan kali-kalikan. Kalau E5-nya seperti ini. Ada tukang jamu. Oke. Enggak dulu, mamanya lagi kerja ya. Maaf, ada iklan. Ya, jadi nanti kita masukkan bahwa E5-nya seperti ini, E4, E3, E2, E1-nya seperti ini. Lakukan perkalian matriks di Maple. Buat ngecek aja hasilnya sama atau enggak dengan yang tadi kita punya. Kita sudah hitung. Oke, kayaknya saya harus gantian sama anak saya pakai Zoom-nya. Sedikit lagi aja ya. Rasanya sih ini sudah slide terakhir. Oke. Hubungannya apa dengan sistem persamaan linier? Ternyata jika kita punya sistem persamaan linier yang tidak homogen, jadi ini ada B-nya gitu ya, bukan 0 konstantanya, maka persamaan ini nanti akan konsisten kalau A-nya punya inverse. Tuh. Artinya apa? Ya pasti punya solusi. Dan solusinya pun tunggal. Tuh. Kenapa? Karena nanti kalau kita punya A-nya ada inverse-nya, berarti kita dapat menghitung seperti ini. AX kan sama dengan B ya. Kita kalikan dengan A inverse di kanan kiri. Hasilnya akan jadi apa? A inverse AX ini sama dengan A inverse kali B. Tuh, ini kan identitas kali X sama dengan A inverse kali B. Maka X-nya adalah A inverse kali B. Gitu. Yang enaknya adalah jika kita sudah mendapatkan inverse-nya, gitu, mau B-nya seperti apapun, nanti untuk mendapatkan solusinya kita cukup kalikan B-nya ini dengan A inverse. X-nya dapat lebih mudah dicari. Gitu ya. Ya, seperti itu. Atau mau pakai OBE lagi, ya bebas ya. Tapi ini adalah penyataan yang ekuivalen. Jadi jika kita punya A-nya ini dapat dibalik, atau istilah lainnya tak singular ya, maka nanti A-nya ini adalah ekuivalen baris dengan matriks identitas, dengan ukuran yang sesuai tentunya. Kemudian AX sama dengan 0, SPL homogennya ini hanya memiliki satu pemecahan trivial, ya, yang solusinya 0 semua. Dan terakhir, jika kita punya SPL yang tak homogen, ini pasti konsisten untuk setiap matriks B dan
solusinya tunggal. Saya lupa nulis. Solusinya tunggal. Gitu. Tadi kita udah dapat inverse matriks ini ya. Inverse-nya apa sih? Oh ini. Setengah min setengah setengah. Setengah min setengah setengah. Terus min setengah setengah setengah. Terus setengah setengah min setengah. Kembali tolong dicoba sendiri ya. Bisi saya juga salah hitung. Maka kalau B-nya seperti ini, X-nya adalah saya menulis ini A inverse kali B. Jadi setengah min setengah setengah, min setengah setengah setengah, setengah setengah min setengah, kalikan dengan 204. Hasilnya apa ya? Ukurannya berapa nih? Ini 3 kali 3, ini 3 kali 1. Bisa dilakukan ya karena ininya sama dan ukurannya nanti jadi 3 kali 1. Jadi matriks kolom juga ya, sesuai dengan X-nya ini. Oh iya, saya lupa nulis. Saya udah pernah menjelaskan belum ya? Sebelumnya kan kita pakainya matriks diperbesar. Matriks diperbesar itu bentuknya kayak gini. A dan B itu blok matriks. Kalau sekarang udah ya, ini yang pas kita ngebahas SPL homogen. Ya nggak sih? Ya, kalau ini matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Kalau A-nya ini disebutnya matriks representasi. SPL atau istilah lainnya matriks koefisien. Rasanya ada satu istilah lagi, tapi saya lupa, nanti saya cari-cari dulu ya, menyebutnya apa. Ya, jadi SPL-nya bisa ditulis sebagai matriks yang diperbesar seperti ini, atau dapat dituliskan dalam persamaan linear matriks. AX sama dengan B. Jadi ini apa? Berapa ya? Setengah tambah 0, setengah. 1 tambah 0 tambah 2, 3. 1 tambah 0, 2. Ya. Terus ini min 1 tambah 0 tambah 2. 1. 1 tambah 0 tambah min 1. Silakan coba sendiri ya untuk yang nomor 2-nya. Oke, untuk latihan silakan periksa apakah matriks-matriks yang ada di sini punya inverse. Mana yang pasti tidak punya inverse ya? Yang P ya, karena ini kan matriks yang punya inverse itu harus matriks persegi. Ya ini persegi aja bukan gitu ya. Jadi kalau bukan matriks persegi, dia tidak punya inverse. Bukan tidak punya inverse, tapi inverse-nya tak terdefinisi. Begitu. Oh ya, sudah habis. Untuk tugas minggu ini, sebetulnya sudah saya tuliskan di ini juga ya. Biasanya sudah saya tuliskan di e-kuliah. Saya tulis lagi aja. Tugas berapa ini? Tugas 6 ya. Sebentar, tugas 6. Periksa apakah matriks berikut punya inverse dan tuliskan inverse-nya kalau ada. Inverse-nya.
seperti biasa pakai NPM, matriksnya adalah seperti ini. P ditambah 1, 0, N tambah 1, min 3, P min 3, 1, 0, 2P plus 2, min 2/3, dan M plus 1. Matriks ini, jika OBE-nya cukup efektif, ya, ini dapat dilakukan hanya dengan 3 langkah OBE. Gitu. Ini cukup 3 langkah OBE, jadi silakan dicoba dengan perkalian matriks elementer. Gitu ya. Kalau misalnya udah dapat hasil perkalian matriks elementer, terus penasaran pengen nyoba pakai yang OBE-nya direndengkan A dan matriks identitasnya, boleh juga gitu. Tapi yang wajib adalah yang pakai perkalian matriks elementer. Jadi nanti silakan hitung A inverse-nya adalah E3, E2, E1. Kembali ya, tapi ini kalau efektif OBE-nya. Jadi kalau tidak menambahkan, mungkin langkahnya nggak putar-putar dulu, ya 3 langkah juga cukup. Tapi kalau ditambah-tambahin, ya bisa jadi lebih banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita bertemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Dan ternyata saya belum mengisi BAP untuk pertemuan 2 minggu yang lalu. Tolong diverifikasi dulu supaya saya bisa mengisi BAP yang minggu kemarin. Ibu boleh nanya? Iya, boleh. Bu, jadi cara ngerjainnya itu, step pertamanya tuh kita cari dulu OBE-nya. Betul, jadi langkahnya gimana? Nanti, oh ya, nanti apa, kayak yang Ibu tadi kalau OBE-nya udah ketemu gitu. Ya, jadi langkah pengerjaannya, kalau yang pakai matriks elementer ya, berarti lakukan OBE. Yang pertama, lakukan OBE pada A sampai menghasilkan matriks identitas. Ya. Yang kedua, setiap langkah OBE yang di sini gitu ya, diubah, bukan diubah, jadi apa ya? Diubah ke, betul sih, diubah ke matriks elementer. Maksudnya gimana? Jadi nanti kita punya I, terus kenakan operasi yang pertama, menghasilkan E1 gitu. Terus nanti ada I, kenakan operasi yang kedua, jadi E2, dan seterusnya gitu ya. Sampai langkah terakhir. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga kalikan, misalnya E berapa? E sekian, E ke K gitu, terus ke E ke K min 1 sampai E2, sampai E1. Jadi langkahnya memang banyak ya. Jadi misalkan ini, misalkan langkah, misalkan operasinya O1, O2, sampai ke K kali gitu ya langkahnya. Jadi kalau 5 kali berarti O1, O2 sampai O5. Terus nanti setiap matriks identitas kenakan ke ini ya, ke operasi yang tadi kita sudah punya, O1, O2, O3, dan seterusnya. Untuk mendapatkan E1, E2, E3, dan seterusnya. Ingat bahwa pada setiap langkah, kita mengenakannya ke matriks identitas yang baru. Jadi bukan dikenakan nanti ke E1, bukan dikenakan ke E2, dan maju kayak OBE biasa kita lakukan pada A-nya ya.
gitu. Hati-hati di sini, ya karena biasanya saya menemukan yang seperti itu, setiap tahun ada yang melakukannya begitu ya. Jadi bukan melakukan mencari matriks elementernya bukan dikenakan ke I, tapi dikenakan ke E-nya, gitu. Hati-hati. Nah, terus ya kalau udah dapat semua, nanti dikalikan. Oke? Tapi ini kalau yang pakai matriks elementer ya. Oke, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, kita sudahi saja ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.